Assalamualaikum, ketemu lagi. Video kali ini kita akan bahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Ini sudah pernah dibahas waktu SD, jadi di reminding aja, siapa tahu juga ada tambahan-tambahan yang belum pernah kalian pelajari di SD ya. Kita langsung ke soal ya. Soal nomor 1, pernyataan yang tepat tentang ciri-ciri komponen penyusun darah. Nah, komponen penyusun darah ini kalian bisa pelajari di buku paket yang sudah saya share di bahan ajar di e-learning. Kita coba dulu ya, kita lihat komponen penyusun darah itu apa aja sih. Nah, ini darah. Ternyata darah itu terdiri dari komponen, ada air, garam, protein plasma, dan senyawa yang lain. Nah, jenis selnya ternyata ada eritrosit. Di sini ada sel darah merah, leukosit, ada sel darah putih, dan ada trombosit. Terus selain itu juga ada plasma. Ini plasma darah. Ini kalau darah kita dibagi-bagi di shake di centrifuge, diputar gitu, nanti dia akan terbagi-bagi menjadi plasma, menjadi sel darah merah, sel darah putih maupun trombosit ya. Nah, pertanyaannya apa? Nah, di sini di buku paket ini kalian bisa lihat di halaman 255 ya. Silakan dipelajari. Pertanyaannya, pernyataan yang tepat tentang ciri komponen penyusun darah. Leukosit tidak memiliki inti sel, selnya memiliki bentuk yang tidak tetap dan bersifat amoeboid. Ingat bahwa leukosit itu juga memiliki inti. Dia itu tetap memiliki inti. Jadi jawaban apa? Salah ya. Eritrosit memiliki inti, selnya berbentuk bulat pipih dan bagian tengahnya cekung. Bikonkav. Kita lihat bentuknya bagaimana sih? Nah, di sini dia otomatis dia punya inti karena dia sel darah ya. Ternyata dia bulat dan tengahnya cekung. Jadi jawabannya yang B. Kalau tadi kita balik ke opsi A, dia bersifat amoeboid. Ini benar. Sel darah putih ini bersifat amoeboid. Yang bikin salah itu tidak memiliki inti. Amoeboid itu maksudnya apa? Dia akan berubah-ubah bentuk. Dia akan berubah-ubah bentuk sesuai dengan makanan. Makanannya apa sih makanan sel darah putih? Makanan sel darah putih adalah bibit penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita cek darah, leukositnya tinggi, otomatis ada yang salah dengan badan kita. Plasma darah adalah cairan yang ada di dalamnya terdapat protein plasma dan zat lain tertentu. Enggak ya. Sudah, kita ke nomor 2. Pernyataan yang benar tentang sel darah putih. Pernyataan yang benar tentang sel darah putih. Leukosit berjenis granulosit terdapat atas limfosit, monosit, sedangkan leukosit granulosit terdapat eosinofil. Nomor 2 jawabannya adalah yang mana ya? Di sini nggak dijelasin ini seperti apa. Ada di bagian bawahnya ya, penjelasan lengkap dari leukosit. Yang perlu kalian hafal sih sebenarnya menurut saya fungsi utama adalah pertahanan dan kekebalan tubuh. Terus terdiri dari apa? Basofil, eosofil, limfosit, monosit, neutrofil, itu aja sih. Nggak usah sampai dalam-dalam, nggak apa-apa. Jadi jawabannya yang D. Melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh sebagai antibodi. Terus nomor 3, oksigen dalam darah diangkut oleh siapa? Oksigen dalam darah kita belajar dulu ya, karena saya kurang maksimal kemarin untuk pertemuan tentang sistem peredaran darah. Nah, di sini ada oksigen. Oksigen ternyata berikatan dengan Hb. Hb itu apa? Hemoglobin. Terdapat di mana? Sel darah merah. Selain itu, ternyata sel darah merah juga mengikat karbon dioksida. Jadi oksigen dari paru-paru nanti akan diangkut oleh sel darah merah karena sel darah merah ini mengandung hemoglobin. Setelah udara atau oksigen dipakai bernafas untuk sel-sel tubuh kita, dia otomatis menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida-nya ini akan diangkut atau berikatan membentuk karbaminohemoglobin ini untuk mengangkut karbon dioksida ini menuju ke paru-paru, ditukar lagi dengan oksigen ya. Jadi tugasnya siapa? Tugasnya sel darah merah. Karena apa? Karena mengandung hemoglobin. Jadi hati-hati, sering-seringlah, karena sel darah merah itu rusak dalam waktu 2-3 minggu.
jangan bosan-bosan untuk makan sayur berwarna hijau untuk membentuk hemoglobin kita. Jadi oksigen dalam darah akan diangkut oleh siapa? Eritrosit. Meskipun pertanyaannya nanti karbon dioksida dalam darah diangkut oleh siapa? Eritrosit ya. Leukosit untuk membunuh bibit penyakit, trombosit untuk pembekuan darah. Nomor 4, pernyataan yang tepat tentang transfusi darah agar tidak terjadi penggumpalan. Nah ini untuk transfusi ini hubungannya dengan golongan darah. Jadi golongan darah itu ada A, AB maupun B dan 0 atau O, sering disebut dengan golongan darah O. Di sini ada di buku paket juga, kalian masih bisa pelajari semuanya itu di buku paket, sudah lengkap. Ada di halaman 262. Ini di sini. Nah, golongan darah resipien dan pendonor, penerima dan pendonor. Untuk golongan darah O, otomatis golongan darah yang harus mendonorkan juga O. Ya, dia nggak bisa menerima darah dari golongan darah lain. O hanya bisa menerima dari O. Kalau A bisa menerima dari A maupun O, sedangkan B bisa menerima dari B maupun O. Kalau AB bisa menerima dari semuanya, cuman yang paling baik adalah yang dari AB itu sendiri. Ini golongan darah paling baru dan paling langka karena bisa terjadi kalau bapak atau ibunya, dua-dua induknya itu memiliki golongan darah A ataupun B ataupun AB ya. Terus makanya di sini sering disebut dengan golongan darah O adalah pendonor universal karena dia bisa ngasih darah ke siapapun. Oke. Terus di sini resipien penerima yang memiliki golongan darah A dapat menerima darah dari golongan A dan AB. Enggak, karena kenapa? Kita lihat tadi A hanya bisa menerima dari A dan O. Otomatis jawaban A salah ya. Resipien kita ke opsi B. Resipien yang memiliki golongan darah B dapat menerima darah dari golongan B dan AB. Otomatis salah juga karena AB itu hanya bisa ngasih ke dirinya sendiri, nggak bisa ngasih ke orang lain. Terus kita ke opsi 4. Resipien yang memiliki golongan darah AB dapat menerima dari semua golongan darah. Nih, di sini dia bisa menerima dari semuanya. Bisa dari AB, bisa A, bisa B, bisa O. Tapi yang paling utama, sekali lagi yang paling utama adalah yang AB itu sendiri ya. Jadi nomor 4 jawabannya yang C. Sudah? Sekarang kita ke nomor 5. Nomor 5 ini adalah proses pembekuan darah. Saran saya sih dihafal. Saya waktu sekolah ini harus dihafal. Ini proses pembekuan darah dari terjadinya luka sampai luka itu tertutup itu bagaimana sih ceritanya? Itu seperti bagan ini. Terjadi luka, mengeluarkan apa ditambah dengan apa, membentuk trombin, terus ada fibrinogen, bisa diubah menjadi benang-benang fibrin. Jadi kita tertutup, lukanya tertutup itu terbentuk benang-benang dulu, baru tertutup seperti kasa gitu. Terus nanti lama-lama tertutup. Berdasarkan diagram di atas, X dan Y itu apa sih ini X dan Y? Untuk ngisi X dan Y itu kita butuh apa gitu ya. Kita lihat dulu di buku paket. Belajar tentang proses pembekuan darah. Nah, ini. Proses pembekuan darah kalian bisa pelajari di halaman 260 ya. Gambar proses pembekuan darah. Jadi kalau saya share bahan ajar tolong dipelajari baik itu YouTube, itu PDF maupun dia itu buku. Oke. Di sini ini ada pembuluh darah. Pembuluh darah karena dia itu jatuh otomatis jaringannya rusak. Dia sobek kan? Dia sobek dan karena dia sobek otomatis badan kita itu menghasilkan enzim trombokinase. Terus di dalam plasma kita itu ada vitamin K maupun kalsium. Oke. Setelah ada trombokinase, ada vitamin K, kalsiumnya cukup, protrombin yang ada di dalam darah kita akan berubah menjadi trombin. Trombin ini akan membantu terbentuknya fibrinogen menjadi fibrin. Saat sudah menjadi fibrin, otomatis dia akan menjadi benang-benang ini yang saya tadi katakan seperti benang-benang. Dan ini ada sel darah merah. Kalau sudah ada benang-benangnya, otomatis jaringan yang rusak akan tertutup. Darahnya akan membeku di sini, jaringannya tertutup, darahnya udah nggak keluar lagi. Jadi kita kembali lagi ke soalnya. Ingat bahwa di sini ada
trombin, ada trombokinase, vitamin K, fibrinogen ya. Di sini yang nggak ada apa? Nah, vitamin K, kalsium, ini ion Ca2+, ini yang dimaksud dengan kalsium. Vitamin K terbentuk apa di sini? Otomatis di sini mengeluarkan apa? Terjadi luka tadi. Terjadi luka, dia mengeluarkan vitamin K, kalsium, dan enzim trombokinase. Berarti X ini adalah trombokinase. Trombokinase ini bisa disebut juga dengan tromboplastin. Sudah, kita ke X. Saat sudah terbentuk trombokinase bereaksi dengan kalsium dan vitamin K akan mengubah bla 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 menjadi trombin. Trombin itu bakalnya apa? Ternyata protrombin. Berarti jawabannya adalah trombokinase dan protrombin. Trombokinase ada di sini, terluka, trombosit pecah menghasilkan trombokinase. Trombokinase ketemu kalsium dan vitamin K akan mengubah protrombin menjadi trombin. Berarti X-nya adalah trombokinase dan Y-nya adalah protrombin karena berubah menjadi bakal dari trombin. Bahan dari trombin adalah protrombin. Ya, hafalin ya. Soal nomor 6. Yang merupakan gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah. Hipertensi, iya, semua pakai nih 1, 2, udah kita nggak usah bahas ya. Hiper itu berarti tekanan darah tinggi, hiper itu tinggi, kalau hipo itu rendah, jadi tekanan darah rendah itu namanya hipotensi. Buta warna ini bukan suatu penyakit ya, dia itu gen yang menurun, jadi diturunkan dari bapak ibu yang buta warna, ataupun salah satunya itu buta warna. Nanti kita pelajari insya Allah di kelas 9. Terus ada arteriole, berhubungan dengan arteri, iya nggak sih? Kita keep dulu. Anemia, jadi 1, 2, 3 enggak ya, 3 enggak, berarti kita hapus di opsi A, kita hapus. 4, 5, atau 5, 6 gitu. Stroke itu diakibatkan karena adanya penggumpalan pada pembuluh darah. Ya, penggumpalan pada pembuluh darah. Kalau ini tadi, ini disebab arteriole itu adanya pembuluh darah yang sedikit tersumbat, tapi belum tersumbat, karena kalau sampai tersumbat pecah terjadi stroke. Kalau anemia adalah kekurangan sel darah merah. Jadi jawaban yang berhubungan dengan darah otomatis hipertensi tekanannya, hipotensi juga tekanannya, anemia kekurangan darahnya, dan ini pembuluh darah yang pecah. Kalau ini tadi hanya arteri, berhubungan dengan arteri, tidak berhubungan dengan darahnya. Jadi opsi yang paling cocok adalah yang D. Selanjutnya kita ke urutan peredaran darah yang benar. Ini dari SD sampai nanti kalian SMA pun juga akan dibahas tentang peredaran darah. Ini sudah pernah saya suruh menggambar agar bisa lebih paham, ada di buku paket, tapi ya alhamdulillah sih masih ada yang mengerjakan. Ini sistem peredaran darah manusia, ada di buku paket halaman 267 di bahan ajar. Yang harus kalian perhatikan di sini, sebentar saya kecilin biar kelihatan semuanya. Kurang kecil ya. Nah, di sini kalau dia warnanya merah, otomatis dia itu kaya oksigen. Kalau mereka biru, berarti dia kaya karbon dioksida. Kita nafas itu kan menghirup oksigen, melepaskan karbon dioksida. Jadi nanti kita menghirup otomatis dari hidung ke tenggorokan, masuk ke paru-paru, faring, laring gitu ya. Ke paru-paru, baru terus ditukar, ada difusi oksigen dengan karbon dioksida. Terus sel darah merah kita akan mengangkut oksigen dari paru-paru menuju ke jantung. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, ini ternyata diawali dari satu itu di sini.
Ini ada penjelasan nggak sih 1 sampai 5 peredaran darah besar? Oh, ini banyak peredaran darah besar dan kecil. Nah, di sini kita lihat satu, ingat bahwa jantung kita itu terdiri dari 4 ruang ya. Yang di atas itu namanya serambi, atrium, teras. Teras itu selalu di depan. Ya, kalau di dalam itu bilik, ventricle ya. Jadi ada serambi, ada bilik. Bilik itu kamar itu selalu di dalam. Nah, yang di sebelah kanan, ini kan karena gambar pencerminan berarti kebalik ya. Yang di sebelah kanan dia itu justru yang mengandung karbon dioksida. Ini yang biru-biru. Kalau yang di sebelah kiri dia mengandung oksigen, kayak oksigen. Jadi ini pertama apa? Ternyata ada darah masuk dari serambi kanan menuju ke bilik kanan. Dari bilik kanan dengan menggunakan arteri pulmonalis. Ingat, hati-hati di sini. Saat arteri itu biasanya dia mengangkut oksigen, tapi khusus pada sistem peredaran darah yang kecil ini dari jantung ke paru-paru, arteri mengandung karbon dioksida. Ini arteri pulmo itu paru-paru. Jadi arteri yang menuju ke paru-paru, arteri pulmonalis, masuk ke dalam paru-paru mengandung karbon dioksida. Terus ditukar di sini karbon dioksidanya dengan oksigen yang sudah kita hirup. Ini paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Setelah ditukar, darah otomatis sudah kayak oksigen dong. Darah kayak oksigen lewat vena, pulmon, masih kebalik ya, seharusnya vena itu kayak karbon dioksida, tapi khusus untuk ini vena pulmo kayak oksigen. Dia masuk ke serambi kiri. Hati-hati, dia masuk ke serambi kiri kayak oksigen masuk ke bilik kiri. Nah, dari bilik kiri ini disalurkan lewat aorta. Aorta itu apa? Aorta itu arteri yang super besar. Denyutnya paling besar gitu ya. Jadi bisa memompa darah ke seluruh tubuh gitu. Aorta. Dari aorta ini kayak akan oksigen kan masih merah, dia ke tubuh bagian bawah. Dan juga dia ke tubuh bagian atas. Bagian atas itu apa sih? Kepala, dada, tangan itu bagian atas. Kalau bagian bawah berarti ya kaki, itu ada bagian bawah tubuh kita. Terus semua jaringan-jaringan sel-sel kita, sel-sel tubuh kita bernafas sehingga darah akan kaya karbon dioksida. Kaya karbon dioksida, otomatis dia harus dibalikin lagi ke jantung. Siapa yang bertugas? Yang bertugas adalah vena. Vena doang ya, bukan vena pulmo. Kalau vena pulmo tadi kan mengandung oksigen, ini vena saja. Jadi setelah dari aorta tadi yang membawa oksigen ke bagian tubuh atas maupun bawah itu adalah arteri. Arteri itu yang berdenyut. Nanti kita pelajari apa sih ciri arteri, apa sih ciri vena, nanti ada di soal selanjutnya. Terus darah kaya karbon dioksida ini akan masuk ke serambi kanan, terus masuk ke bilik kanan, masuk lagi ke paru-paru, akan terus seperti itu berputar. Jadi pertama saya ulang ya, dia masuk ke masuk ke bilik kanan, terus dia ke paru-paru, masuk ke serambi kiri, bilik kiri, aorta, seluruh tubuh. Habis seluruh tubuh dia masuk lagi ke serambi kanan, masuk bilik kanan, paru-paru, akan terus seperti itu, berputar-putar seperti itu ya. Semoga paham ya. Kalau nggak paham diulang-ulang deh, biar paham. Karena penting banget. Jadi otomatis dari seluruh tubuh, semua dari seluruh tubuh. Kita tahu habis dari seluruh tubuh dia masuk ke serambi. Serambi mana? Kanan apa kiri? Serambi kanan. Ya, serambi kanan tadi kan. Dari seluruh tubuh dia masuk ke serambi kanan. Seluruh tubuh itu 9, serambi kanan 10. Masuk ke bilik kanan. Seluruh tubuh serambi kanan. Mana serambi kanan? Bilik kanan, bilik kiri. Nah, ini seluruh tubuh serambi kanan, bilik kanan, paru-paru, serambi kiri, bilik kiri, seluruh tubuh. Akan berputar-putar seperti ini. Ini sudah mencakup peredaran darah besar maupun
kecil ya. Nomor 8. Pembuluh darah yang kaya akan oksigen dan berasal dari paru-paru masuk ke serambi kiri. Kaya oksigen dari yang biru kan? Yang biru. Kaya oksigen otomatis yang merah dari paru-paru menuju ke jantung. Berarti namanya adalah vena pulmo. Ini ya paru-paru di sini, dia harus kita cari yang merah. Yang merah kaya akan oksigen masuk ke jantung, masuk ke nomor 5, masuk ke serambi kiri menggunakan vena pulmo. Vena pulmo opsi yang mana? Vena pulmo opsi yang B. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ada soal seperti ini. Ini juga sering muncul di ujian sekolah. Tabel perbedaan pembuluh darah berikut. Arteri, ada vena, nadi dan balik. Nadi itu yang di tangan kita dia berdenyut. Nah, itu namanya arteri atau nadi. Dia letaknya di dalam. Kenapa dia berdenyut? Karena tekanannya besar. Karena dia itu membawa oksigen, harus ditekan biar pembuluh darah kita itu jalan. Darah kita itu jalan sehingga sel-sel tubuh kita itu bisa bernafas. Kalau vena itu kaya karbon dioksida. Dia itu justru kelihatan tidak berdenyut. Yang di tangan kita berwarna biru atau hijau itu adalah vena. Nah, sekarang penjelasan lengkapnya juga masih ada di buku paket. Perbedaan antara vena dan arteri, nadi dan pembuluh balik. Tempatnya agak tersembunyi di dalam. Ini di dalam, jadi nggak bisa kelihatan. Kalau ini dekat dengan permukaan tubuh, tampak kebiru-biruan. Ini mengandung, kenapa biru? Karena dia mengandung karbon dioksida. Pembuluh darahnya, dinding pembuluhnya, kalau arteri itu tebal, kuat, dan elastis. Kenapa? Karena itu ya tekanannya besar. Dia membawa oksigen yang harus berjalan-jalan ke seluruh tubuh, jadi tekanannya harus besar, berarti dia harus tebal, berarti dia berdenyut karena tekanannya besar. Kalau pembuluh balik ini hanya didorong doang, jadi tipis nggak apa-apa. Aliran darah meninggalkan jantung, karena dia itu kaya akan oksigen. Kalau ini menuju jantung karena kaya akan karbon dioksida yang akan ditukar di paru-paru. Denyutnya terasa, karena tekanannya besar, kalau balik denyutnya tidak terasa. Katupnya satu pada pangkal jantung, tadi yang dekat aorta, jadi besar. Kalau di sini katupnya di seluruh tubuh banyak. Darah yang keluar memancar, di sini tidak memancar. Jadi kalau kita berdarah ternyata tidak memancar, mungkin yang terluka hanya balik. Tapi kalau saat ada kecelakaan darahnya memancar gitu kan, terus sampai meninggal, naudzubillah, itu berarti udah nyerang arterinya. Kenapa dia memancar? Karena tekanannya besar. Sekali lagi, karena tekanannya besar, dia mengandung oksigen, tekanannya harus besar. Oke, meskipun dia di dalam. Makanya saat terluka, darah nggak selalu memancar karena nggak sampai kena ke nadi. Nah, ini sekarang kita balik ke soal. Mengalir darah keluar jantung. Iya. Mengalir darah menuju jantung. Iya. Jadi opsi A sudah benar ya. Opsi A udah selesai di opsi A. Tapi saya pengen bahas tuh yang B. Jika terkena luka, darahnya tidak akan memancar. Enggak, nadi itu pasti memancar. Umumnya kaya akan CO2, umumnya kaya akan oksigen. Memiliki katup, ini kebalik semua. Jadi ini saat ini dibalik, jawabannya jadi benar semua. Hati-hati ya. Soal nomor 10. Pak B ini menderita sakit jantung, berikut ini saran yang paling tepat diberikan. Nah, kita ke buku paket dulu. Kita buka buku paket lagi. Sebentar. Nah, sakit jantung mana ya? Gangguan pada sistem peredaran darah dan cara menanggulanginya. Nah, ini tadi yang penyakit arteri tadi. Itu seperti ini. Jadi bukan di darahnya, bermasalahnya di arteri. Ada soal nomor berapa tadi ya? Sebentar ya, kita balik lagi ke soal ya. Ada di soal yang nomor 6. Jadi ini, arterioli. Ini kondisi arterinya, arteri itu pembuluh darah kita kan tadi kan, yang kaya akan oksigen. Pembuluh darah kita itu kalau kita jarang olahraga, lemak-lemak itu bisa nempel di sini. Yang hobi makan lemak-lemak. Nah, ini
Yang seharusnya alirannya lancar, dia menjadi sempit. Ibarat selang itu dia banyak lumut-lumut itu, otomatis peredaran darahnya menjadi nggak lancar karena dia sempit kan. Nah ini kalau selang jadi nggak lancar gitu aja. Kalau ini bisa membesar bisa pecah, stroke. Nah pertanyaannya, gimana sih biar ini tetap sehat gitu kan? Gimana biar tetap sehat arterinya? Apa yang harus kita lakukan? Karena saat arteri itu nggak sehat, dia itu selain bisa menyebabkan stroke, pembuluh darahnya pecah. Kalau stroke di otak, kalau di sini pembuluh darahnya menyempit, ini bisa menyebabkan penyakit jantung. Kerja jantungnya itu kerja jantungnya jadi terlalu berat karena dia sempit, tekanannya harus besar banget gitu kan. Jadi apa yang harus dilakukan saat orang terkena jantung? Mengurangi konsumsi minuman beralkohol. Alkohol ini biasanya cenderung ke penyakit hati, sirosis. Harus berolahraga atau menjaga pola makan dengan menghindari makanan berlemak. Nah di sini mengkonsumsi makanan bergizi tinggi serta tidak lupa mengkonsumsi obat. Ini benar, tapi kurang menuju ke sasaran. Berolahraga itu iya menurut saya, karena di sini di buku paket pun ngomong melakukan olahraga dan istirahat teratur, menjaga pola makan sehari-hari, terus menghindari minuman beralkohol, iya, menghentikan kebiasaan merokok, iya, stres berlebihan itu hubungannya sama jantung. Cuman kita harus milih yang paling tepat. Sebentar ya. Yang paling tepat. Nah, ini menjaga pola makan dengan menghindari makanan yang berlemak. Karena semakin makanan kita berlemak, berarti itu tadi arterinya akan semakin kotor sehingga semakin tersumbat, jantungnya pun kerjanya semakin keras. Nah, itu semakin berbahaya untuk penderita penyakit jantung. Kalau ini usaha-usaha lain yang bisa dilakukan selain usaha utama dengan mengurangi makanan berlemak. Oke? Semoga paham ya dengan penjelasan saya ya. Selamat belajar, semoga sukses di ujian akhir semesternya. Terima kasih. Wassalamualaikum.